Shalom manusia yang perkasa, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami. Terima kasih kami dapat menikmati kehidupan-Mu melalui setiap firman-Mu yang kami terima dan kami renungkan setiap hari. Pagi ini Bapa, di rumah kami masing-masing, kami telah mempersiapkan diri kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami telah mempersiapkan hati kami yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Allahku, Bapa yang ajaib. Kami mau tinggikan nama-Mu. Oh, sebab hanya Kau Tuhan, satu-satunya Allah di hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hanya Kau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kepastian, sumber kedamaian.
hanya kan berharap padamu Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kepastian, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penebusku, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kepastian, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penebusku, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, oh, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kepastian, sumber kedamaian, satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penebusku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penebusku, penebusku. Haleluya, penebusku. Kau Tuhan yang setia, sumber segala kehidupan, dipermuliakan namamu Tuhanku. Haleluya, haleluya.
sebab kasih-Mu melingkupiku. Ku naikkan syukur kepadamu, Raja segala raja. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang berlimpah di dalamku. Haleluya. Shederidiri. Hiya ramaya shedere. Haleluya. Haleluya. Yesus. Shederidiri. Hiya ramaya shedere. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhanku, Raja segala raja. Dipermuliakan nama-Mu, Allah yang agung. Sembah Sang Raja, mari kita angkat pujian, hormat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat cinta-Mu yang menyelamatkanku dari belenggu dosa. Shederere yaramaya shederiri. Kau yang layak. Haleluya. Haleluya.
Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Haleluya. Persiapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman. Sebab di luar firman kita tidak dapat hidup. Sebab firmanlah sumber kehidupan. Bagimu, bagiku, bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Engkaulah firman yang menjadi manusia. Terima kasih. Firman jadi manusia, diam di dalam kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di dalam kita. Diam di dalam kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi setiap jalanku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi setiap jalanku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Dan Kau terang bagi setiap jalanku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Bapak. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom manusia yang berkasa, mari kita bersatu hati mendeklarasikan iman kita. Kita angkat tangan kanan kita, atau sudah ada Alkitab di sampingmu atau di dekatmu, angkat Alkitab bersama dengan saya. Mengikuti saya menyatakan, mendeklarasikan iman ini. Saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus,
Demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, berkati firman-Mu yang kami dengar, yang kami baca. Roh Kudus menolong setiap kami supaya kebenaran yang kami dengar ini, firman-Mu ini sungguh boleh terukir di loh hati kami, menjadi kesadaran kami, menjadi jiwa kami, menjadi kemampuan kami. Layanilah setiap kami Roh Kudus. Sepenuhnya kami menyerahkan waktu dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di Kristus, hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat penting. Sebuah topik yang memang adalah tujuan Kristus menebus kita. Allah membeli kita di dalam Kristus Yesus, menebus kita kembali dengan harga yang lunas dibayar, yaitu hidupku Kristus, atau Kristus adalah hidupku. Kristus hidupku. Saudara kasih Tuhan, saya ajak kita lihat satu bagian firman Tuhan yang mengatakan hal ini kepada kita, khususnya dari Rasul Paulus dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya garis bawahi anak kalimat yang mengatakan, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, firman ini adalah merupakan sebuah pernyataan secara pribadi dari Rasul Paulus ketika setelah dia bertuhankan Kristus dalam hidupnya, dia memiliki, dia menyadari, dia mengakui, dan dia berada dalam realita bahwa hidupnya bukan hidupnya lagi, tapi hidup yang diperoleh dari Kristus Yesus. Ini yang harusnya menjadi setiap anak-anak Tuhan jalani, hidupi dalam kesehariannya. Karena dari sejak semula ketika Kristus datang ke dunia ini, dia sudah mengungkapkan, sudah menyatakan kebenaran prinsip ini bagi kita. Maka ini merupakan misi dia datang ke dalam dunia ini. Tidak hanya sekedar melepaskan manusia dari dosa, dari dunia yang jahat, dari iblis, dari segala hal yang buruk. Tapi lebih dari itu supaya kita hidup olehnya. Sebagaimana yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56 sampai 57, demikian kata Tuhan Yesus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Saya ulangi sekali lagi bagian anak kalimat terakhir yang mengatakan barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Hidup oleh Kristus itu Tuhan persamakan, Tuhan sejajarkan sebagaimana dia hidup oleh Bapa. Di bagian ayat 57 bagian A mengatakan sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Yesus Kristus sungguh-sungguh adalah hidup oleh Bapa. Dia menghendaki supaya sebagaimana dia hidup oleh Bapa, kita juga hidup olehnya. Terus sebenarnya dia mengatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan hidup oleh aku. Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ini kebenaran ini adalah sebuah realita yang Tuhan kerjakan buat kita. Rasul Paulus
begitu kuat akan kebenaran ini, dia memiliki dan menguasai dia, sehingga dia betul-betul mendeklarasikan hidupnya bukan hidupnya lagi, tapi Kristus telah menjadi hidupnya. Kristus telah menjadi hidupnya. Itu sebabnya di hal yang dalam kebenaran yang sama, kebenaran yang sejajar ini, Rasul Yohanes juga menyampaikan hal yang sama kepada kita. Di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat ke-9 berbunyi demikian, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, ini sebuah kebenaran yang paralel yang dimiliki oleh Rasul Paulus, dimiliki oleh Rasul Yohanes dan rasul yang lain yang sudah bermula berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana Kristus hidup oleh Bapa, hal yang sama Kristus mau supaya kita hidup olehnya. Kekristenan itu bukan kelompok orang yang berusaha meniru Kristus pada utamanya, tapi pada prinsipnya adalah dia dihidupkan oleh Kristus. Dia menerima esensi hidup dari Allah. Hidup Kristus itu sendiri, hidupnya Allah itu sendiri, saudara-saudaraku. Inilah kebenaran yang harus kita pegang teguh. Bahwa setelah kita bertuhankan Tuhan Yesus, hidup kita diganti dengan hidupnya Kristus. Dan sebabnya orang yang hidup dalam Kristus, memiliki hidup Kristus, tidak hidup dalam daging. Dia memiliki hidup Allah. Bukan dua natur dalam dirinya, tapi dia sudah beroleh natur yang baru dari Allah, saudara-saudaraku. Itu sebabnya dengan sangat tegas diberitahukan kepada kita oleh Rasul Paulus, ditulis kepada jemaat di Kolose dan juga kepada kita gerejanya secara umum. Mengatakan demikian kepada kita dalam Kolose pasal yang ketiga, saudara-saudara, ayat keempat. Saya mengutip banyak ayat untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa dasar yang kita imani, dasar yang kita percaya itu ada berdasarkan kitab suci. Bukan sebuah pemikiran manusia, tapi benar-benar ada dari Tuhan adanya, saudara-saudaraku. Kolose 3 ayat 4 mengatakan demikian. Apabila Kristus, atau tepatnya ketika Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ditegaskan kepada kita bahwa setiap orang yang menerima Kristus, Kristus telah menjadi hidupnya. Kita tidak, saya bicara tentang kita menyesuaikan diri kita dengan tujuan Kristus, melakukan apa yang Kristus lakukan, atau melakukan apa yang Kristus perintahkan. Yes, itu harus kita lakukan. Tapi bagian esensinya adalah kita menerima hidup dari Dia. Hidup inilah membuat kita bisa menerima perintahnya, bisa melaksanakan firman-Nya. Kalau tidak mungkin kita bisa hidup sama seperti Kristus hidup. Karena hal ini, saudaraku, Rasul Yohanes mengatakan, barang siapa mengatakan ia ada dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6, saudaraku. Barang siapa mengatakan ia ada dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Bagaimana kita bisa hidup sama seperti Kristus hidup yang tidak bercacat celah? Mungkinkah dengan upaya manusia? Tidak mungkin. Tapi kemungkinan ini sudah dibuka Allah dengan Allah menginvestkan hidup anaknya Kristus Yesus menjadi hidup kita. Menjadi hidup kita. Menjadi hidup kita, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi sadari bahwa Kristus adalah hidup kita. Kristus adalah hidup kita. Hidupku adalah hidupnya Kristus. Adalah sebuah kebenaran prinsip yang Allah mau supaya kita sadari. Kita ada di dalamnya, saudara-saudaraku. Karena memang itu yang diperbuat Allah bagi kita. Kristus hidupku. Kristus hidupku, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Nah, bagaimana ini bisa menjadi sebuah realita kekinian kita dalam sebuah praktik hidup keseharian kita, saudaraku dikasih Tuhan. Saya mau mengajak kita melihat lagi tentang keberadaan Rasul Paulus. Saudara, kita tahu persis ketika Paulus
Rasul Paulus hidup melayani di muka bumi ini, perjanjian baru belum dikanonkan. Yang ada hanya adalah kitab perjanjian lama. Belum ada kitab perjanjian baru yang dikanonkan. Hanya berisi tulisan-tulisan yang beredar secara khusus, surat-surat waktu itu, saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi ketika Rasul Paulus memiliki Kristus dalam hidupnya, dia diajari oleh Tuhan secara pribadi, lalu dia bersekutu dengan dia. Dia menyatakan kebenaran kepada kita, bagaimana dia menjadikan, memperoleh hidup Kristus dalam hidupnya. Dikatakan kepada kita, saudaraku dikasih Tuhan, di dalam 1 Korintus 4 ayat 17 berkata demikian. Ketika dia menasihati jemaat di Korintus, dia mengatakan demikian. Ayat 17, justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Terjemahan kita mengatakan hidup yang kuturuti dalam Kristus. Terjemahan King James atau bahasa Yunani lebih tepat adalah jalanku di dalam Kristus. Jalanku atau hidupku yang ada di dalam Kristus. Atau dengan kalimat yang lebih jelas lagi, hidupku yang kuperoleh di dalam Kristus. Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi Paulus itu tidak hanya sekedar mengajar secara retorika, secara verbal, secara kata kalimat, tapi hidupnya itu adalah hidup Kristus yang dia peragakan, yang dia kenakan dalam hidupnya, saudara-saudaraku. Di sebuah kebenaran yang sangat penting untuk kita sadari. Tuhan Yesus datang, dia tidak sekedar menyelamatkan kita dari dosa, dari dunia yang jahat, dari kuasa kegelapan. Tapi lebih dari itu, memang dia menyelesaikan perkara-perkara yang buruk, yang jahat, yang negatif. Tapi lebih utama dari itu, dia datang utamanya bukan hanya untuk itu, tapi lebih prinsip supaya dia boleh investkan hidupnya Allah dalam hidup kita. Sebab hanya dengan cara inilah kehendak Allah digenapi dalam hidup kita. Hanya dengan cara inilah hidup kita menyenangkan apa yang Allah kehendaki. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita sadari kebenaran ini. Mari kita sadari kebenaran ini, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, berkenaan dengan hal ini, saudaraku, lalu bagaimana supaya saya bisa setelah saya percaya Kristus bisa memiliki hidup Kristus menjadi hidup saya secara realita? Paling tidak prinsip yang kedua tadi saudara kasih Tuhan. Prinsip pertama saya sudah sampaikan bahwa memiliki hidup Kristus jadi hidup kita adalah memang kehendak Allah. Memang adalah tujuan Yesus datang memberikan hidupnya. Dan itu yang dimiliki Rasul Paulus. Itu juga dimiliki para rasul yang lain, saudara kasih Tuhan. Prinsip yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa hidup realita Kristus menjadi hidup kita adalah kita harus menerima Injil itu menjadi hidup kita, saudaraku. Injil itu menjadi hidup kita. Para kekasih Kristus, berkenaan dengan hal ini, Rasul Paulus berulang kali dalam suratnya kepada jemaat atau kepada orang-orang percaya pada waktu itu, dia menuliskan beberapa kali di surat-surat, saudaraku dikasih Tuhan, bahwa dia mengatakan Injilku atau Injil kami, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Tapi oleh karena penterjemah coba membahasakannya dalam bahasa yang umum, Injil yang kami beritakan, Injil yang ku beritakan. Padahal inti utamanya adalah lebih kuat dari itu, saudaraku. Banyak orang memberitakan Injil, banyak orang mengkhotbahkan Injil, tapi belum tentu Injil menjadi hidupnya. Injil menjadi Injilnya, saudaraku dikasih. Injil menjadi pikirannya, menjadi jiwanya, menjadi rohnya, menjadi identitas dirinya. Rasul Paulus memiliki hal ini, saudaraku. Injil itu telah menjadi identitas dirinya. Dia katakan kepada kita, saya kutip beberapa bagian, saudaraku dikasih Tuhan sekali lagi. Kebenaran ini saya kutip banyak ayat dari firman Tuhan kita miliki untuk menunjukkan bahwa inilah sertifikat kita, inilah pijakan dasar kita. Dasarnya Allah yang teguh adanya, itu firman Allah. Di Roma pasal 2 ayat 16 mengatakan demikian, saudaraku. Roma 2:16,
Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Terjemahan kita, sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Padahal tekasnya adalah sesuai Injilku akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Terjemahan kita mengatakan Injil yang kuberitakan. Sepertinya bahasa ini lebih gampang diterima oleh manusia pada umumnya. Tapi ini bukan hakikat kebenarannya, saudaraku. Hakikat kebenaran adalah Injil itu telah menjadi Injil seseorang. Ketika Injil itu dimiliki, hidup itu dimiliki, maka dia menjadi milik orang yang memilikinya, yang mempercayainya. Itu sebabnya kita disebut surat Kristus. Surat ditulis oleh Roh Allah. Suratnya Kristus. Jadi hidup kita adalah tulisan Allah, tulisan Roh Kudus. Adalah Injil Kristus. Jadi adalah tepat ketika Paulus mengatakan Injilku. Sama di Roma 16 ayat 25 juga berkata, bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasurkan. Menurut Injil yang kumasurkan, terjemahan kita. Dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Injil yang kumasurkan. Utamanya Injilku, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Demikian juga di 2 Korintus 4 ayat 3 yang mengatakan teks aslinya adalah Injil kami. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, terjemahan kita mengatakan Injil yang kami beritakan, teks aslinya Injil kami. Injil dimiliki oleh Paulus dan timnya waktu itu. Mereka betul-betul hidup dikuasai oleh berita dari Allah. Hidup menggunakan berita Allah untuk hidup. Hati nuraninya penuhi dengan berita dari Allah. Sehingga dia punya hati nurani Injil. Jadi saudara-saudaraku, kita memiliki pikiran Injil, hati nurani Injil. Saya ulangi sekali lagi, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Setelah kita bertuhankan Yesus Kristus, kita harus bersedia diwarnai, dikuasai, diisi, diberi isi sepenuhnya oleh Injil itu. Memiliki hati nurani Injil. Hati nuraninya Allah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Jadi dengan jelas berulang kali diberitakan kepada kita, saudaraku, di 2 Korintus 4 ayat 3 tadi mengatakan Injil yang kami beritakan, Injil kami. Paulus mengatakan Paulus dan rombongannya memiliki Injil itu sudah menjadi warna hidupnya. Maka menjadi esensi hakikat dirinya yang sesungguhnya, saudaraku. Ini adalah hidup Kristus. Ini harus menjadi hidup setiap orang yang bertuhankan Kristus, saudaraku. Kita harus membaca Injil lalu mewarnai diri kita dengan Injil itu. Yang memberi diri ditulis oleh Roh Allah lewat Injil yang kita percayai, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Hal yang sama juga Paulus mengatakan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 8. Yang aslinya mengatakan Injilku, saudaraku. Tapi di terjemahan ini sama, saudaraku. Yang mengatakan ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Dalam Injilku, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dalam realita Kristus hidupku? Enggak ada cara lain, saudaraku. Kita harus membuka hati pikiran kita sepenuhnya, menerima apa yang disampaikan Injil kepada kita. Karena itulah identitas diri kita. Itulah hidup kita sesungguhnya, saudaraku. Hidup yang sesungguhnya. Hidup yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang adalah hidup Kristus itu sendiri. Yang Kristus kumandangkan kepada kita. Bahkan dia mempersamakannya. Bahwa hidup itu sama dengan Kristus hidup oleh Bapa. Dia mau supaya kita hidup oleh dia. Berarti dengan kata lain, kita juga adalah hidup oleh Bapa itu sendiri, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Ini prinsip ini sangat penting untuk kita pahami para kekasih Kristus. Jadi pertama, hidup oleh Kristus adalah kehendak Allah. Para rasul memilikinya, Alkitab tegas menyampaikan kepada kita. Itu adalah hidup yang Allah kehendaki, hidup Kristus hidup kita. Barang siapa mengatakan ia ada dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kita hidup oleh Kristus. Maka yang ketiga poin terakhir ini, saudaraku dikasih Tuhan. Setelah kita mengetahui kebenaran prinsip dasar, Alkitab mengatakan Allah berkehendak kita hidup oleh Kristus saja, oleh Injil saja. Yang kedua, kita menerima apa yang dipaparkan Injil kepada kita, kita terima sebagai identitas, sebagai realitas, sebagai
pola pikir, isi pemikiran kita. Memberi diri diwarnai dari hati, pikiran, perasaan kita oleh Injil itu sendiri. Lalu yang ketiga saudaraku, supaya ini bertumbuh dengan maksimal, maka yang ketiga adalah kita harus memiliki sebuah persekutuan dengan Injil itu sendiri. Persekutuan utama ini pertama adalah pengakuan kita. Dari mana kita berasal. Hal ini seperti dituliskan kepada kita saudaraku dikasih Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. 2 Petrus pasal 1 ayat keempat kepada kita saudaraku dikasih Tuhan. Mengatakan kepada kita di 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat, demikian firman Tuhan berbicara kepada kita saudaraku dikasih Tuhan. Dari ayat 3 saya baca supaya lebih jelas saudaraku dikasih Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Apa itu? Hidup Kristus. Apa itu? Injil Kristus. Apa itu? Karya Allah dalam Kristus. Yesus yang diberikan kepada kita. Yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mengambil bagian artinya koinonos. Koinonos artinya mendapat bagian, memiliki kesatuan dengan Dia dalam kodrat ilahi. Dalam natur dengan Allah. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Persekutuan. Sadari saudaraku dikasih Tuhan. Hubungan kita langsung dengan Injil itu sendiri. Secara batin kita memiliki persekutuan dalam perenungan, dalam penyembahan, dalam ibadah, dalam ucapan syukur, dalam doa dengan Allah. Tapi lebih dari itu kita terhidupkan oleh dari mana kita berasal. Koinonos itu mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu. Para kekasih Kristus, jangan hidup bergeser dari apa yang telah Alkitab tetapkan bagi kita. Jangan terima hidup yang lain menjadi hidupmu. Jangan biarkan jiwamu diisi oleh hidup dari dunia ini, oleh pendapat dari dunia ini, oleh didikan dunia ini. Tapi terimalah, akuilah. Injil itu hidup kita. Kristus itu hidup kita. Akui. Beri diri diisi, dipenuhi. Sampai dia menjadi penuh menjadi realitas hidup kita saudaraku. Maka perjalanan Kristus menjadi perjalanan hidup kita. Karena memang kita sudah menjadi satu dengan Dia. Kristus kepala kita, kita anggota tubuhnya para kekasih Kristus. Ingat senantiasa akan kebenaran ini. Sebab ketika you hidup oleh Injil, maka you punya koneksi langsung dengan Dia. Di situasi apapun, you tidak bisa digentarkan. Seperti siapakah? Seperti Kristus Tuhan kita. Tuhan kita tidak pernah digentarkan oleh situasi apapun. Oleh musuhnya kayak menjahatin dia atau orang-orang menjahatin dia. Atau situasi yang dia hadapi ketika dia melayani umat Tuhan. Tidak ada satu pun yang menggoncangkan dia. Apakah itu kebutuhan ekonomi, kebutuhan makan, minum, pakai. Dia tidak pernah tergoncang oleh situasi apapun. Bukankah Alkitab yang jelas mengatakan ketika dia menghadapi 5.000 laki-laki dewasa. Di mana ketika mereka sudah mengikut dia berhari-hari dan belum makan. Dia sanggup mengubahnya dengan 5 roti dan 2 ikan. Memberi makan dan sisanya 12 keranjang. Hal yang sama ketika murid-murid menangkap ikan. Saudaraku dikasih mereka sepanjang malam. Tapi tidak memperoleh apa-apa. Dia bisa beri solusi. Maka di tengah situasi ombak yang mengamuk. Ketika bersama muridnya dia tidur di buritan perahu itu saudaraku. Dia tidak pernah tergoncang oleh situasi apapun. Yuk para kekasih Kristus manusia Allah yang perkasa. Itu sebabnya saya memanggil kita semua manusia Allah. Karena kita lahir dari Allah. Kita diberi hidup dari Allah. Hidup Kristus. Injil itu hidup kita. Jangan terima hidup yang lain. Kalau ini ada padamu, ada padaku, pada kita semua saudaraku. Situasi apapun yang menggoncang dunia ini. Kita tetap tak tergoncangkan. Kita tetap tak tergoncangkan. Kita kokoh teguh berdiri. Karena yang maha kuat sudah menjadi hidup kita. Yang maha kuat sumber hidup telah menjadi hidup kita. Para kekasih Kristus. Ingat, Allah mau supaya setiap orang menerima Kristus Tuhan sebagai juru selamatnya hidup oleh Kristus.
Allah beri anaknya yang tunggal supaya kita hidup oleh dia. Kita sudah bertuhankan Kristus. Beri dirimu dikuasai, diisi oleh Injil itu saudaraku. Terima kebenaran Injil menyampaikan apa yang telah Allah perbuat bagi kita dalam Kristus. Kenakan itu. Miliki persekutuan dengan dia. Miliki persekutuan dengan Injil ini. Akui, deklarasikan, renungkan, ucapkan, baca ulang. Sampai dia meresap menjadi bagian dirimu. Anda menjadi manusia rohmu saudaraku dikasih Tuhan. Sungguh Allah rindu ini menjadi realita yang kita alami. Karena tidak lama lagi Tuhan kita datang kembali. Dan kita bersyukur untuk itu juga Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta yang kita peringati hari ini. Dia menolong kita memasuki pada dimensi itu. Sehingga kita hidup dengan kepenuhan Kristus. Kristus dari hidup kita. Kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus. Akui bahwa hanya Kristuslah hidup kita. Akui hanya Kristuslah hidupmu. Akui saudaraku. Akui dan pegang teguh. Jangan mau digoncang oleh penglihatan mata jasmani atau pikiran perasaan dari dunia ini. Pegang teguh akan Injil. Akui Kristus telah menjadi hidup kita. Sungguh juga akan tak tergoncangkan oleh situasi apapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur. Engkau tidak saja memberkati kami dengan berkat makan, minum, pakai dan pemeliharaan. Tapi berkat yang paling besar, yang paling utama, yang hakikatnya adalah Kau beri Kristus jadi hidup kami. Hidupmu sendiri ya Allah. Terima kasih perbuatanmu yang ajaib, yang tak ternilai ini kami bersyukur. Kami bersyukur. Roh Kudus Kau menolong setiap umat-Mu supaya menerima kebenaran ini. Dan Kau melayani setiap kami, menuliskan surat ini ke dalam hati kami. Isi Kristus jadi isi hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan ulurkan tangan-Mu, teguhkan berkat-Mu atas umat-Mu. Para kekasih Kristus, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang kurang sehat hari ini? Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Taruh tanganmu di bagian yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan semua sakit penyakit tinggalkan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus tinggalkan tubuh Kristus jadi sehat oleh firman dan roh Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sekarang ulurkan tanganmu dan berkat-Mu atas kami. Turunlah berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dan kesatuan dengan Roh Kudus terus menerus tinggal dan memenuhi kita. Diberkatilah rohmu, diberkatilah jiwamu, disehatkan tubuhmu, diberkati pekerjaan rumah tanggamu, diberkati studimu, dimanapun kau melangkah. Hidup Kristus adalah hidupmu. Warnai dunia sekitarmu dengan hidupnya. Maka kemudian Allah akan menjadi semakin besar bagi banyak orang. Sungguh saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Para kekasih Kristus, tetap jaga stamina rohani on dengan Tuhan. Tetap hidup dengan kesadaran bahwa Kristus hidup kita. Injil itu hidup kita. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.